Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Liren Hanifa dengan NIM 2114080019 bersama rekan saya Niswatul Khairiyah dengan NIM 2114080009 akan mempresentasikan materi kimia dasar. Dosen pengampu Dr. Hajah Prima Aswirna SSI MSc akan mempresentasikan mengenai materi A. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia berulang-ulang menggunakan metode ilmiah. Hukum-hukum dasar kimia penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif ilmu kimia. Aspek kuantitatif meliputi keterkaitan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Aspek kuantitatif meliputi penentuan zat. Adapun macam-macam hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Anthony Laurent Lavoisier mengemukakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Antoine melakukan percobaan dan mengungkapkan bahwa massa zat total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat hasil reaksi. Contohnya, sebanyak 6 gram oksigen bereaksi tepat habis dengan 4 gram logam magnesium membentuk senyawa magnesium oksida. Berapakah massa magnesium oksida yang dihasilkan? Jawabannya, massa zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat sesudah reaksi. Massa magnesium oksida sama dengan massa oksigen ditambah massa logam magnesium. 10 gram massa magnesium sama dengan 6 gram massa oksigen ditambah 4 gram massa logam magnesium. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Joseph Louis Proust mengemukakan sifat penting dari senyawa, yaitu perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tentu dan tetap. Senyawa yang sama dari manapun asalnya akan memiliki perbandingan massa unsur yang sama. Salah satu eksperimen yang bisa menggunakan hukum perbandingan tetap adalah reaksi antara unsur hidrogen dan oksigen sehingga terbentuk air atau H2O. Di mana air selalu terbentuk ketika hidrogen dan oksigen bergabung dalam rasio 1:8 dengan massa terlepas dari sumber air tersebut. Perbandingan 1:8 tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Misalnya, massa atom H dibagi dengan massa atom O. 2 dikali ARH dibagi 1 dikali ARO. 2 dikali 1 dibagi 1 dikali 6 mendapatkan hasil 2 dibagi 8 sama dengan 1:8. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. John Dalton mengemukakan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur penyusunnya tetap, maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa adalah CO dan CO2, PCl3 dan PCl5, N2O, NO, NO2, N2O5, dan lain sebagainya. John Dalton mengamati adanya suatu keteraturan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Dalton, diperoleh data sebagai berikut. Tabel hasil percobaan Dalton bisa dilihat sebagai berikut.
Perbandingan nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan nitrogen monoksida adalah 1,75 banding 0,875 sama dengan 2:1. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Dalton menyimpulkan bahwa apabila dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka perbandingan massa unsur dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Berikutnya, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Kesimpulan yang termuat dalam hukum perbandingan volume didasarkan pada sebuah percobaan yang dilakukan oleh Joseph Gay-Lussac. Dia meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Percobaan sederhana yang dilakukan menghasilkan perbandingan volume hidrogen banding oksigen banding uap air adalah 2:1:2. Nampak bahwa perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien unsur atau senyawa pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom dari sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Reaksi pembentukan air yaitu 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Volume gas hidrogen banding oksigen banding uap air sama dengan 2:1:2. Hipotesa Avogadro. Amadeo Avogadro mengembangkan hukum Dalton dan Gay-Lussac yang dikenal dengan hipotesis Avogadro. Avogadro juga mengemukakan hubungan antara volume dan jumlah molekul, di mana di dalam hipotesis Avogadro ini menghubungkan antara volume gas dan jumlah molekul gas jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Adapun bunyi dari hipotesis atau hukum Avogadro berikut ini. Pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Misalnya, hidrogen ditambah klor menjadi hidrogen klorida. Satu volume dari hidrogen, satu volume dari klor menghasilkan 2 volume. N molekul ditambah N molekul menjadi 2 N molekul. Kemudian dibagi dengan N, maka 1 molekul ditambah 1 molekul menjadi 2 molekul. Dengan kata lain, hipotesis Avogadro ini berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Maka, jumlah molekul X per jumlah molekul Y sama dengan volume gas X per volume gas Y. B. Teori atom Dalton. John Dalton menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Isi teori atom Dalton sebagai berikut. 1. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penghubungan atau pemisahan atom. 4. Atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Akan tetapi, teori ini memiliki berbagai kekurangan, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain tidak bisa dideskripsikan. Yang ketiga, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Yang keempat, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886, Eugene Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif yang kita kenal sekarang dengan nama proton.
Setelah itu, pada tahun 1897, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama dengan elektron. Meskipun teori atom milik John Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier atau massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, dan hukum perbandingan tetap Proust atau perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan tentu. C. Konsep AR dan MR. Yang pertama yaitu konsep AR. Massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Massa atom relatif disingkat dengan AR. Berdasarkan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry yang digunakan sebagai standar penentuan massa atom relatif adalah atom karbon. Lambang atom karbon adalah C. Atom tersebut memiliki jumlah proton sebanyak 6 dan memiliki massa sebesar 12 satuan massa atom yang bisa ditulis dengan 12 SMA atau 12 AMU dalam kurung atomic massa unit. Atom karbon 12 ini digunakan untuk standar, sehingga satu satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa satu atom C12. Terdefinisilah 1 SMA sama dengan massa satu atom karbon 12/12. Kemudian didapatkan rumus penentuan massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa rata-rata unsur dengan 1/12 massa satu atom C12. AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom C12. Karena massa satu atom C12 adalah 1 SMA atau 1 AMU, maka diperolehlah rumus sebagai berikut. AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X per 1 SMA. Jika massa atom karbon dicari dalam tabel sistem periodik, nilainya bukanlah 12,00, melainkan 12,011 SMA. Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa karbon di alam ada dua isotop, yaitu isotop karbon 12 dan isotop karbon 13. Kelimpahan dari karbon isotop C12 adalah 98,90% dan C13 adalah 1,10%. Massa atom karbon 13 adalah 13,00335 SMA. Maka massa atom karbon rata-rata dapat ditulis dan dihitung sebagai berikut. ARC sama dengan 98,90% dikali 12,00000 SMA ditambah 1,10% dikali 13,00335 SMA sama dengan 11,868 SMA ditambah 0,143 SMA sama dengan 12,011 SMA. Jadi, massa atom karbon adalah 12,011 SMA. Yang juga merupakan nilai rata-rata massa atom C dari kedua isotop tersebut. Contoh soalnya, massa satu atom unsur X adalah 4,037 dikali 10 pangkat min 23, sedangkan massa satu atom C12 adalah 1,99268 dikali 10 pangkat min 23 gram. Berapakah massa atom relatif unsur X? Untuk menjawabnya yaitu ARX sama dengan massa satu atom unsur X per 1/12 massa satu atom C12. ARX sama dengan 4,037 dikali 10 pangkat min 23 gram per 1/12 dikali 1,99268 dikali 10 pangkat min 23 gram. Maka didapatlah ARX-nya sama dengan 24,311. Jadi, massa atom relatif unsur X adalah 24,311 SMA. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep MR. MR atau massa molekul relatif adalah perbandingan antara massa rata-rata satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom C12.
Dapatlah rumus Mr sama dengan massa rata-rata satu molekul per 1/12 massa satu atom C12. Dalam satu molekul zat terdiri dari atom-atom penyusunnya. Misal satu molekul CaOH 2 kali, terdapat satu atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H. Nilai Mr dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Mr sama dengan sigma Ar. Contoh soalnya, diketahui massa atom relatif Ar dari O sama dengan 16, Al sama dengan 27, dan S sama dengan 32. Hitunglah massa molekul relatif Al2SO4 3 kali. Jawab, Mr dari Al2SO4 3 kali sama dengan 2 dikali ArAl ditambah 3 kali ArS ditambah 12 kali ArO. Sama dengan 2 dikali 27 ditambah 3 dikali 32 ditambah 12 dikali 16. 2 dikali 27 dapatlah hasilnya 54, 3 dikali 32 dapatlah hasilnya 96, dan 12 dikali 16 dapatlah hasilnya 192. Lalu 54 ditambah 96 ditambah 192 didapatlah hasilnya 342. D. Konsep mol. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil. 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. 1 mol materi merupakan penyederhanaan jumlah partikel suatu ion, molekul maupun unsur. Berikutlah persamaannya. 1 mol sama dengan 1 L buah partikel zat. L sama dengan tetapan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel zat. Sehingga hubungan jumlah partikel dengan jumlah mol dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Jumlah mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat sebanyak Ar unsurnya atau Mr senyawanya yang dinyatakan dalam gram atau mol. Misalnya, 1 mol 12C sama dengan 12 gram atau sama dengan Ar pangkat 2C. 2 mol 12C sama dengan 2 dikali 12 gram sama dengan 2 kali Ar pangkat 2C. Hubungan massa dengan jumlah zat dapat dinyatakan sebagai berikut. Massa atau gram sama dengan jumlah mol dikali massa molar atau gram per mol. Massa molar sama dengan Ar atau Mr, dalam kurung gram atau mol. Volume molar gas. Volume molar gas adalah penentuan mol suatu zat yang berfasa gas pada keadaan standar, yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Volume molar atau volume 1 mol gas pada keadaan standar atau STP, yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan atmosfer sama dengan 22,4 liter. Hubungan volume dan jumlah mol gas pada keadaan STP adalah sebagai berikut. Jumlah mol sama dengan volume gas per 22,4 dalam kurung L atau mol. Contoh soalnya, berapa banyak molekul yang terdapat dalam 14 gram CO jika diketahui MrCO sama dengan 28? Jawab, Mr sama dengan N per 6,02 dikali 10 pangkat 23. N sama dengan M per R dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. N sama dengan 14 per 28 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dapatlah hasilnya sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul. Baiklah, sekian saja penjelasan video dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.